Oke, perkenalkan nama saya Firman. Saya selaku PIC dari Royal Food Roastery dan kebetulan banyak produksi yaitu roaster dari Royal Coffee Roastery sendiri. Oke, baik. Jadi untuk pertama-tama pertanyaannya mengenai analisis rantai nilai produk agribisnis dari mana bahwa memperoleh green deals. Pastinya dari petani. Mungkin ada beberapa petani di Jawa Barat khususnya ataupun di luar Jawa Barat. Juga di Jawa Barat itu dari Pangalengan, dari Buntang, dari Ciwidey, dari Garut, dan beberapa daerah-daerah termasuk kopi di Jawa Barat. Kalau di luar Jawa Barat ada nggak? Di luar Pulau Jawa Barat ada kita yang memeliharakan dari Pulau Bali, dari Aceh, mungkin dari Gayo sama Pakemuan. Terus ada juga dari Sulawesi, Toraja. Pertanyaan kedua, apa saja ketersediaan biji kopi mudah diperoleh pada saat musim tanam? Kalau biji kopi itu tentu mudah diperoleh musim panen, karena setahun itu 2 kali ya. Pasca panen itu sekitar bulan 3 sama akhir tahun, awal tahun bulan 3 sama akhir tahun. Pertanyaan ketiga, kendala apa yang sering terjadi selama proses produksi roasting? Kendala apa? Kendalanya itu memang secara teknis, yang pertama dari biji kopi sendiri itu biasanya kita yang tidak diprediksi sebelum itu ada beans yang kurang bagus, kurang nutrisi, yaitu biasa kita sebut peker. Itu karena secara kasat mata sebelum kita sangrai itu belum nampak panennya. Setelah kita sangrai, kalau memang biji kopinya kurang bagus itu banyak pekernya, jadi kurang bagus hasilnya. Contohnya kayak Warnanya itu lebih terang. Terus kalau kita pecahin, kalau kita kumpulin itunya aja, yang pekernya aja, kita seduh itu sangat tidak enak. Ya. yang jadi suka pelan-pelan kayak itu bukan? Tuh. Pertanyaan keempat, apakah hasil produksi biji kopi sudah memenuhi target yang Bapak harapkan? Target belum. Secara keinginan atau konsep atau plannya, nanti itu secara jumlah kuantiti biji kopinya belum. Tapi untuk pemenuhan si kafenya sendiri dan penjualan menu kopinya di kafe kita itu ya udah cukup lah ya, udah cukup kena gitu dengan target. Pertanyaan kelima, kepada siapa hasil biji kopi yang sudah dipanggang biasanya dijual? Tentunya ke pecinta kopi ya, bisa untuk home brewers yang memang pecinta kopi dengan metode seduh, dengan peralatan kafe atau homemaker lainnya di rumah. Adapun konsumen kita atau pembeli biji kopi kita itu dari outlet-outlet atau kafe-kafe yang mengenai sampai itu bisa apa kafe resto ataupun hotel, situ kita jual. Jadi ada juga beberapa konsumen selain memenuhi perusahaan sendiri. Bagaimana proses distribusi hasil produksi biji kopi ke pasar atau pembeli? Apakah ada khusus pendistribusiannya atau? Secara distribusi itu sangat gampang sih kalau untuk biji kopi. Setelah kita roasting dan terus kita packing, kita tinggal mengantar aja ke customer kita. Ada yang diambil, ada yang dia ekspedisi ataupun kita antar langsung. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam penjualan dan distribusi kopi? Atau aman-aman aja sih? Kendala penjualan. Distribusi. Ada distribusi.
biasa kita sebut seri itu kopi yang masih merah, itu harganya sudah sangat lumayan mahal dibanding dengan produk kemarin. Tentunya ini menguntungkan petani sebetulnya, cuma kita ada risiko di hulu air hilir sebagai penjual roasted bean, karena kita kan beli green bean-nya, memang harganya sudah naik sekitar 30-35%. Jadi ada kendala, ada kenaikan harga dari roasted bean. Tapi untuk kesejahteraan petani, memang saya sangat mendukung dan bagus sekali. Jadi semakin semangat karena harganya. Ya, harga seri bagus, menguntungkan untuk petani. Tapi kita di hilir, di roastery sampai ke cangkir kopi customer itu harga yang lumayan dengan harga yang cukup naik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tenaga kerja dalam usaha produksi biji kopi sudah mencukupi kebutuhan produksi? Oh, sudah, sangat sudah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap keberhasilan usaha mesin kopi? Dari saya, Ya. tentunya untuk produksi kopi itu kita datangkan green bean, kalau kita sangrai dan kita jual, itu benar-benar harus paham dengan apa yang namanya kopi ya, mulai dari dia dari mana, terus kita harus lakukan dan seperti apa, dan akhirnya dia sudah menjadi produk, kita harus tahu hasilnya. Karena itu dengan tahu hasilnya seperti apa dan gimana rasanya, itu mempengaruhi cara kita untuk produksi biji kopi. Contohnya kita tahu rasa kopi, mengerti untuk menjadi kopi, itu mempengaruhi ke proses kita menyangrai kopi. Harus gimana menyangrai kopi supaya enak diseduh, enak dicobain. Nah, itu sangat berkaitan. Jadi untuk orang produksi di roastery itu orang-orang yang sudah berpengalaman merasakan dan menjadi kopi, pada dasarnya itu. Mengenai konsep nilai tambah, bagaimana cara Bapak menjaga dan meningkatkan kualitas hasil biji kopi agar memiliki mutu yang lebih baik dibandingkan produk dari mungkin kalau ini mas saingan-saingan produk kopi lainnya? Yang pertama, kita cari bahan baku yang sebagus mungkin ya. Itu dari mulai bahan bumbunya kita cari yang bagus, karena segimana canggih teknologi, segimana kita di serasa itu, kalau bahan bakunya tidak sesuai atau downgrade atau tidak bagus, pasti tidak bagus. Tentunya kita cari bahan yang bagus, kita proses, kita roasting dengan profiling yang bagus, terus kita mulai tempat packing yang bagus sampai buat distribusian sampai customer itu dalam keadaan bijinya bagus. Mungkin kopi itu tidak bisa lama seperti kopi yang saset itu ya. Kopi kita itu tidak bisa lama, ada usianya dan ada cara pelakuannya yang bagus. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah melakukan diferensiasi pada produk yang dihasilkan seperti yang tadi sudah dibahas, meningkatkan kualitas kemasan dan mengolah biji kopi menjadi produk lain agar lebih menarik dan menyukai jual yang lebih tinggi? Seperti contohnya tadi yang kemasan dan mungkin apakah ada inovasi-inovasi selanjutnya untuk meningkatkan kualitas atau mungkin ketertarikan konsumen? Sejauh ini sih memang kita ada dua jenis. Maksudnya kita jual kopi, ada yang memang diproduksi di si pembeli semuanya. Misalkan mereka beli kopi, mereka blender sendiri, seduh sendiri, sampai ke menjadi ready to drink. Ada juga yang memang mereka beli hanya untuk siap seduh aja. Nah, kita inovasi itu mungkin yang paling terbaru itu kita bikin satu kemasan pekan kecil
itu mereka tinggal seduh di rumah dengan kita lengkapi dengan alat seduhnya. Jadi pakai itu beli komputer kita, tinggal buka, tinggal taruh di tempat, tinggal mereka seduh. Jadi nggak usah ada blender, nggak usah ada alat kopi makernya, tinggal air panas dan gelas aja. Jadi Mempermudah. maksudnya ya mempermudah. Baik. Atau menambah jenis kopi, Oke. varian kopinya mungkin kita hanya 2 atau 4, 3 atau 4 atau 5 jenis. Untuk sekarang kita tambahin lagi di jalan mana biar lebih variatif dan lebih rasa penasaran dari si customer pun lebih merangsang daya belinya. Nah, banyak pilihan ini. Itu Pertanyaan selanjutnya mengenai integrasi pasar. Apakah Bapak perlu memperluas pemasaran hasil produksi ke pasar yang lebih luas atau bekerja sama dengan distributor maupun platform penjualan untuk mempermudah distribusi produk? nah kita kita apa ya mendistribusi atau menjual hasil dari produksi kita itu dengan beberapa cara. Yang pertama kita ke head to head atau door to door ke customer kita, dari sampai ke resto, sampai ke kafe, ke shop. Adapun kita langsung ke home grower ataupun kita pernah coba untuk penjualan online mungkin beberapa platform lah. Adapun kita mencari buyer dari luar negeri, kita pernah beberapa kali coba dan kita kerjasama, kita jual ke, kita bisa ekspor lah, menjual ke luar negeri, seperti itu sih. Pertanyaan selanjutnya mengenai menurut Bapak, apakah harga yang diterima petani kopi sudah sebanding dengan harga produk kopi yang dibayar konsumen di akhir? Tentunya di setiap divisi bagian itu ada risiko. Mungkin risiko paling banyak itu mungkin hilirnya di kafe. itu karena tempat intinya ada APP tempat, ada SDM-nya, ada untuk APP kopinya sendiri, itu lebih variatif lah. Sebetulnya setiap bagian itu sesuai sih sebetulnya. Kita ada di kafe mungkin bisa dibilang lebih mahal karena dengan resiko APP-nya lebih banyak. Kita hampir sering juga penjualan harga rostepin itu akan balance dengan pengeluaran mungkin dari APP bijinya, listrik, tenaga kerja, penyusutan modal-modal peralatan, ataupun nanti di hulunya itu di petani mereka menjual cherry itu dengan bisa dibilang lebih murah dari hilir karena resikonya modal atau HPP si petani itu sangat minim. Jadi sesuai, jadi dari petani dari roster sampai ke kafe itu semua itu bagian sebanding dengan pengeluaran dan kebiasaan. Baik. Dan selanjutnya, apakah Bapak mengetahui bagaimana perbandingan keuntungan antara petani kopi, pelaku roasting, dan penjual kopi kepada konsumen? Gimana? Apakah Bapak mengetahui bagaimana pembagian keuntungan antara petani kopi, pelaku roasting, dan penjualan kepada konsumen? Saya sangat mengetahui karena mengetahui, tapi saya bergerak di roster dan kafe, tapi mengerti juga keuntungan atau HPP dari Kalau di petani kan apa HPP? HPP petani itu mungkin dari ongkos petik, ongkos distribusi, terus ada proses pengemasan, lebih ke kebanyakan sih upah SDM. PSDM. Karena bahan bakunya cuma satu yang Itu. Oke. Terus kalau misalkan di roasting itu kayak tadi yang udah dijelasin kayak HPP listrik, penyusutan, sama SDM. Kalau di kafe lebih banyak. Lebih banyak lagi. Menurut Bapak, faktor apa yang paling mempengaruhi kecil atau besarnya
bagian harga yang diterima petani kopi. Faktor apa yang membedakan? Apakah setiap petani mungkin pasti beda-beda kan, kayak ininya harganya kan misalnya ada petani 1, 2, 3 kan mereka punya produk masing-masing. Kemungkinan tidak mungkin harga mereka itu sama ketika petani itu ada mungkin yang lebih baik, lebih unggul atau mungkin Faktor yang membedakan harga di antara petani itu biasanya jarak. Misalkan Jawa Barat dengan Aceh, tentunya pasti beda harganya. Lebih mahal Aceh karena ongkos ke kita itu lebih mahal tempat itu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi harga itu proses pasca panen. Mungkin ada yang proses dari biji merah sampai ke green bean itu ada yang lama, ada yang sebentar. semakin lama Semakin mahal. Misalkan contoh nih jenis kopi semi wash itu dengan waktu dengan cara yang sangat singkat karena HPP pengendapan si modalnya tidak terlalu lama. Adapun disebut dengan proses natural itu kan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan dari biji merah sampai ke green itu proses 1 bulan. Yang pertama dia memakan HPP SDM, yang keduanya pengendapan modalnya lebih lama, itu yang mempengaruhi sih. jadi ininya ya prosesnya. Betul. Jadi semakin sedikit lebih murah, Semakin sebentar semakin murah, kalau lama semakin mahal. Kenapa natural lebih mahal karena itu? Karena itu, yang pertama karena itu, keduanya rasanya memang lebih enak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah hubungan kerjasama langsung dengan petani dapat meningkatkan bagian pendapatan yang diterima petani kopi? Kayak kalau ini mah Menguntungkan petani kopi. ya kalau misalkan kerjasama langsung sama petani itu, misalkan bapak antara punya kenalan yang memang sudah kerjasama dari dulu, apakah lebih menguntungkan dibanding kenalan yang baru saja bapak? Sebetulnya kalau secara finansial sama aja. Cuma untuk meyakinkan kita mengkonsistenkan produk kita, pasti kita kerjasama dengan supplier atau petani. Yang pertama untuk menstabilkan atau mengkonsistenkan hasil. Yang kedua ketersediaan barang itu kita lebih yakin. Dibanding punya orang baru. Itu. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem pemasaran kopi saat ini dalam memberikan keuntungan yang adil bagi petani kopi? Gimana? Saya malam lagi. Gimana pertanyaan? Bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem pemasaran kopi saat ini dalam memberikan keuntungan yang adil bagi petani kopi? Pemasaran kopi saat ini masih sama aja seperti yang sebelumnya ya. Mungkin sekarang yang saya rasain itu memang lebih mesejahterakan petani karena harga bahan dasar harga sisanya itu sekarang sudah mulai sedikit mahal. Mungkin itu jadi satu keuntungan untuk petani. Kalau kita sebagai hulu hilir, roaster dan kafe itu tinggal mengikuti harga beli dan harga jual seimbang aja itu. Coba untuk kondisi saat ini sangat menguntungkan petani. Nah mungkin banyak juga permintaan untuk coffee shop, terus peminat kopi yang suka di rumah. Apa ngaruh nggak menurut Bapak? Kan dibanding dulu kayak gak terlalu banyak ya saya coffee shop kayak gitu. Kopi shop sekarang itu lebih banyak. Jadi gini, pencinta kopi itu rata-rata sudah mencintai, tidak melupakan. Oke? Jadi setelah dia suka kopi, itu jumlah orang penyuka kopi itu bertambah dan tidak ditinggalkan. Nah, dua kemungkinan dia mencintai dulu, setelah itu ditinggalkan. Kalau kopi itu beda. Kopi itu kebanyakannya dicintai dulu, lalu tidak meninggalkan dan bertambah jumlah pecintanya. Jadi sebetulnya peminum kopi di kita itu lebih maju sekarang. Jumlah pengunjungnya. Jadi desa penggunaan kopi itu lebih banyak sekarang dibanding dulu. Begitu. Jadi itu juga mempengaruhi kesejahteraan petani kopi. Betul, semakin banyak yang membeli, ya kita sebagai penjual dan prosesor petani pun semakin sejahtera.
sejahtera, semakin menjamin lah